Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi, baik kelompok 8. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Konsep dasar mengenai kelompok kerja, Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Two or more people who interest in influence each other toward a common purpose. Karakteristik kelompok yang pertama merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Adapun pembagian kelompok kerja, yang pertama, kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Macam-macam kelompok kerja formal. Yang pertama, kerja kelompok langsung, di mana kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Yang kedua, kepanitiaan. Kepanitiaan merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau dari bagian lain dari organisasi. Yang ketiga, kelompok kerja temporal atau khusus adalah kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan khusus dan bersifat sementara. Kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Contohnya adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai, termasuk juga para manajer, kelompok hobi, dan lain-lain. Adapun 5 tahapan dalam pembentukan dan interaksi kerja. Yang pertama, pembentukan. Yang kedua, penguatan. Yang ketiga, penyesuaian. Yang keempat, perwujudan. Dan yang kelima, pencairan. Adapun konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan, diantaranya konflik antar bawahan di bagian yang sama, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda, konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, dan yang kelima, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Kemudian, dampak bagi organisasi. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan antar individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Kemudian yang keempat, konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin terjadi pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Adapun pendekatan dalam konflik kelompok kerja, yang pertama, stimulasi konflik, yang kedua, pengendalian konflik, dan yang ketiga, penyelesaian dan penghilangan konflik. Komunikasi dalam kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Kondisi-kondisi yang dapat membantu komunikasi menjadi efektif. Yang pertama, mengetahui sepenuhnya hal-hal yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua, berkomunikasi secukupnya. Menyadari bahwa komunikasi dapat dirubah distribusinya. Yang keempat, gunakan simbol-simbol atau alat visual yang memadai. Dan yang kelima, hati-hati dalam memilih informasi yang dikomunikasikan. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Sebagaimana komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang
lebih rendah atau juga sebaliknya. Kemudian, komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberi arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan akan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video.